Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran akan kita lanjutkan pada bilangan bulat tentang operasi perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai operasi perkalian. Pada konsep perkalian bilangan asli dan bilangan cacah, makna dari perkalian A kali B adalah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Misalkan, ayah mendapat resep obat dari dokter. Obat tersebut harus diminum 3 kali 1 hari. Artinya, dalam 1 hari, ayah harus meminum obat itu sebanyak 3 kali. Nah, di sini 3 kali 1 artinya 1 buah pil di pagi hari, 1 buah pil di siang hari, dan 1 buah pil di malam hari. Aturan perkalian bilangan bulat yaitu bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Dan bilangan negatif dikalikan bilangan positif hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya, 5 kali 4 sama dengan 20. Negatif 7 dikalikan negatif 6 sama dengan positif 42. 8 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 32. Dan negatif 9 dikalikan 3 sama dengan negatif 27. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat terdapat 4 sifat yaitu sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan sifat tertutup. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Maksudnya adalah jika A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, di mana kedua ruas tersebut sama-sama menghasilkan 12. Negatif 3 kali 6 sama dengan 6 kali negatif 3, di mana kedua ruas tersebut sama-sama menghasilkan negatif 18. Yang kedua, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, di mana hasil kali dari A dan B dikalikan dengan C sama dengan A kali hasil kali B dan C. Contohnya, hasil kali dari 4 dan 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 4 dikalikan hasil kali 2 dan 5. Di mana 4 kali 2 sama dengan 8, kemudian dikalikan dengan 5, hasilnya akan sama dengan 4 dikalikan dengan 10. Nah, kedua ruas ini akan menghasilkan 40. Contoh selanjutnya, hasil kali dari 5 dan negatif 3, kemudian dikalikan dengan 2, hasilnya akan sama dengan 5 kali hasil kali negatif 3 dengan 2. Maka menghasilkan negatif 15 dikalikan 2 sama dengan 5 dikalikan negatif 6. Karena bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka menghasilkan negatif 30. Ketiga, yaitu sifat distributif. Maksudnya adalah perkalian terhadap penjumlahan. Distributif itu artinya penyebaran ya. Jadi ada 2 jenis, nanti perkalian distributif terhadap penjumlahan, di mana A dikalikan hasil jumlah B dan C itu sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan dengan C. Contohnya, 2 dikalikan dengan 3 ditambah 4, artinya sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Maka ini di ruas dan kiri dan kanan sama-sama menghasilkan 14. Selanjutnya, sifat distributif terhadap pengurangan ya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, di mana A dikalikan hasil pengurangan B dengan C sama dengan A dikalikan dengan B dikurangi hasil kali A dengan C. Contohnya,
2 dikalikan 3 dikurangi 4 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 2 kali 4. Nah, ruas kanan dan kiri sama-sama menghasilkan negatif 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu sifat tertutup. Maksud dari sifat tertutup artinya perkalian dua bilangan bulat atau lebih selalu menghasilkan bilangan bulat, di mana A kali B sama dengan C, A adalah bilangan bulat, B adalah bilangan bulat, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 6, di mana 2, 3, dan 6 adalah bilangan bulat. Contoh selanjutnya, negatif 10 dikalikan 4 sama dengan negatif 40, di mana negatif 10, 4, dan negatif 40 adalah bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat. Nah, operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian, sehingga jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Aturan pembagian pada bilangan bulat, positif dibagi bilangan positif sama dengan bilangan positif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Contohnya, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Negatif 42 dibagi negatif 7 sama dengan positif 6. 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir, negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Pembagian dengan 0. Berapakah hasil dari 8 dibagi 0? Ayo, ingat lagi aturan pembagian bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Lalu, berapakah hasil dari 8 dibagi 0? Kita misalkan 8 dibagi 0 sama dengan P, maka P kali 0 sama dengan 8. Berapakah bilangan P? Adakah suatu bilangan jika kita kalikan dengan 0 menghasilkan 8? Nah, karena tidak ada P, tidak ada suatu bilangan yang kita kalikan dengan 0 menghasilkan 8, maka untuk sebarangan bilangan A, berlaku A dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Berapakah hasil dari 0 dibagi 4? Ayo, berapa? 0 dibagi 4? Misalkan 0 dibagi 4 sama dengan Q, maka Q kali 4 sama dengan 0. Lalu, berapakah Q? Berapakah bilangan yang kalau kita kalikan 4, hasilnya adalah 0? Jawabannya adalah 0. Ya, jadi di sini, jika suatu bilangan dibagi dengan 0 menghasilkan tidak terdefinisikan, sedangkan jika 0 dibagi suatu bilangan menghasilkan 0. Kita lanjut pada operasi hitung campuran. Dalam penyelesaian operasi hitung pada bilangan bulat, terdapat dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu tanda operasi hitung dan tanda kurung. Apabila dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka bilangan yang ada di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Contohnya, tentukan hasil dari 10 dibagi 2 ditambah hasil kali 2 kali 6 dikurangi 2. Yang manakah yang dikerjakan duluan? Nah, harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 10 dibagi 2 dan 2 dikalikan 6. Maka menghasilkan 5 ditambah 12 dikurangi 2.
maka menghasilkan 15. Lalu, bagaimana jika dalam operasi hitung campuran tidak terdapat tanda kurung? Apabila dalam suatu operasi hitung campuran tidak terdapat tanda kurung, maka ada beberapa aturan, yaitu pertama, untuk operasi penjumlahan dengan pengurangan. Contohnya, 15 ditambah 12 dikurangi 10. Manakah yang dikerjakan dahulu? Yang pertama kita kerjakan adalah operasi penjumlahan, karena penjumlahan letaknya lebih di depan atau lebih dahulu. Maka menjadi 27 dikurangi 10 sama dengan 17. Selanjutnya 25 dikurangi 13 ditambah 8 sama dengan? Ya, kita kurangi dulu. Maka menjadi 12 ditambah 8 menghasilkan 20. Selanjutnya operasi perkalian dengan pembagian. Contohnya, 15 kali 4 dibagi 5 sama dengan, yang manakah kita kerjakan terlebih dahulu? Yang kita kerjakan adalah operasi perkalian karena perkalian terletak lebih di depan. Maka menghasilkan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Nah, contoh selanjutnya 90 dibagi 6 dikalikan negatif 2 sama dengan 90 dibagi 90 dibagi 6 hasilnya adalah 15 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 30. Operasi perkalian dan pembagian memiliki sifat yang lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 10 ditambah 13 dikalikan 2 dikurangi 56 dibagi 8. Maka kita kerjakan terlebih dahulu adalah 13 kali 2 karena dia lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, serta 56 dibagi 8 karena kedua operasi ini lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka menghasilkan 10 ditambah 26 dikurangi 7 sama dengan 29. Contoh soal, negatif 8 dikurangi 6 dikalikan negatif 72 dibagi 16 dikurangi 10 sama dengan? Ayo, yang mana kita kerjakan lebih dahulu? Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 6 dikalikan negatif 72. Maka menghasilkan negatif 8 dikurangi negatif 432 dibagi 16 dikurangi 10. Ya, jadi jika ada dua operasi yang sama-sama kuat, kita kerjakan terlebih dahulu yang lebih dulu muncul ya. Jadi dalam kasus ini kita kerjakan lebih dahulu yaitu kali. Baru setelah itu operasi pembagian. Maka menghasilkan negatif 8 dikurangi negatif 27 dikurangi 10. Sama dengan negatif 8 ditambah 27 dikurangi 10 menghasilkan 9. Contoh selanjutnya yaitu 6 dikalikan negatif 3 ditambah 14 dibagi negatif 2. Nah, karena pada kasus ini, perkalian dan pembagian tidak terletak berurutan seperti soal sebelumnya, maka kita langsung kerjakan perkalian dan pembagian. Maka menghasilkan negatif 18 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 25. Oke, demikian tentang operasi pada bilangan bulat. Untuk selanjutnya, silahkan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab.